3 tahun sekamar dengan setan. Barang-barang mulai diangkat ke mobil angkut bak terbuka tanpa disadari hari ini adalah waktu untuk pindah. Beberapa bulan terakhir, orang tua Gandhi sibuk bolak-balik untuk mengantarkan makanan dalam rangka renovasi rumah baru yang beberapa bulan lalu dibeli. Rumah yang letaknya tak jauh dari pusat kota, namun lebih besar daripada rumah sebelumnya, bahkan 2 kali lebih besar. Rumah bekas ini dibeli setelah ayah Gandhi pensiun, dan ini adalah salah satu keinginan terbesar dari Ibu Gandhi yang sudah lelah dengan lingkungan tempat tinggal mereka yang lama. Banyak sekali bandar narkoba, banyak penggerebekan, dan semakin lama semakin tidak nyaman. Berbulan-bulan Gandhi ingin sekali berkunjung untuk memastikan posisi kamarnya benar. Namun, ia selalu dilarang karena rumah baru mereka sangatlah belum sesuai, terutama ketika baru mulai proses renovasi. Benar saja, Gandhi merasa ada beberapa bagian yang menurutnya membuat tidak nyaman, tapi apalah daya, rumah mereka sudah jadi dan siap huni. Meski ia merasa ada yang tidak sesuai dengan perhitungannya, namun ia hanya bisa pasrah, ditambah beberapa hasil akhir di kamarnya ada yang membuatnya gusar. Gandhi menatap sekeliling. Ruang tamu yang lebih lega dari rumah lamanya, letak yang terpisah dengan ruang keluarga, membuatnya merasa lebih nyaman dan juga leluasa untuk tiduran sambil menonton televisi tanpa terlihat oleh tamu yang datang. Selain itu, seminggu pertama ia harus tidur di ruang keluarga untuk sementara karena belum ada kasur di dalam kamarnya. Tamu silih berganti datang berkunjung, terutama tetangga di rumah lamanya. Banyak yang heran dan bertanya-tanya harga dari rumah karena ukurannya yang 2 kali lebih besar dari rumah sebelumnya. Mereka terkejut setelah tahu jika rumah keluarga Gandhi harganya tergolong miring dibandingkan rumah-rumah lain yang ukurannya lebih kecil. Rumah itu seperti jodoh, harus cocok-cocokan. Rumah ini bahkan pernah ditawar lebih mahal, tapi aku justru yang dapat harga murah, ucap Ibu Gandhi yang ketika itu memberanikan diri memberikan down payment bahkan ketika uang pensiun ayah Gandhi belum cair. Lingkungan yang lebih tenang, lebih sepi, membuat Ibu Gandhi merasa jauh lebih tenang. Tak ada orang yang berlarian karena penggerebekan, tak ada kumpulan yang mengantre untuk membeli barang haram. Sekitar menjadi sepi ketika pukul 8 malam. Bahkan hanya rumah Gandhi yang masih ada aktivitas keluar masuk di tengah malam. Sementara tetangga lain tidak ada yang seperti itu. Namun bagaimanapun nyamannya sebuah rumah, tentunya harus ada penyesuaian, baik keluarga yang baru saja menghuni maupun para penghuni lama yang sudah lebih dulu bersemayam. Dari sini semua kisah bermula. "Kok sakit ya?" ucap Ibu Gandhi sambil memegangi perutnya. Tubuhnya bergetar, kakinya mulai nyeri. Ibu kenapa?" tanya Gandhi yang baru kali ini melihat ibunya seperti itu. Gandhi memang jarang di rumah sejak SMA, waktunya banyak ia habiskan dari studio ke studio untuk ngeband. Sejak itu pula, ia tak terlalu dekat dengan kedua orang tuanya karena pulang pun hanya sebentar, hanya sekedar untuk mandi, makan, dan meminta uang. Namun, keadaan berubah ketika umurnya sudah melewati 1/4 abad. Ia lebih sering berada di rumah selepas kerja, keluar rumah hanya ketika ada jadwal latihan dan juga manggung. "Oh, ya udah, Gandhi bawa ke rumah sakit aja ya," ucapnya kemudian lalu mengambil ponsel untuk memesan taksi online. 15 menit kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Gandhi dan ibunya segera berangkat menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Ibunya memang pernah bermasalah dengan kolesterol, namun hal itu tak lagi kambuh semenjak ibunya rajin berjalan kaki setiap hari. Tapi kali ini berbeda. Ini bukanlah kolesterol, hal lain yang tak Gandhi mengerti tengah menyerang kesehatan ibunya.
Ibu Gandhi masih mengadu sambil bergetar ketika mobil yang mereka tumpangi berhenti di IGD sebuah rumah sakit swasta. Seorang dokter langsung menangani dengan cepat, dimulai dari tensi dan langsung diinfus. Pak, ibunya terindikasi asam lambung. Silakan urus data di depan dulu ya Pak, ucap seorang dokter muda yang tadi menyambut kedatangan mereka. Gandhi melangkahkan kaki menuju loket di depan IGD, di mana ada barisan orang yang menunggu. Ia menaruh kartu asuransi dan ikut mengantre, menunggu sejenak hingga nama ibunya dipanggil. Beruntung, tak berselang lama nama ibunya dipanggil sehingga ia bisa mengisi data untuk mendapatkan kamar perawatan. Untuk kali pertama, ibunya harus dirawat selama 6 hari di rumah sakit. Ini menjadi pukulan bagi Gandhi yang selama ini lebih sering berada di luar rumah daripada berdiam dengan tenang bersama keluarga. Ia bahkan baru tahu jika ibunya punya penyakit asam lambung yang bisa saja menjadi akar dari masalah kesehatan yang lain. Dan benar saja, waktu berlalu, kesehatan Ibu Gandhi justru semakin memburuk. Asam lambung benar-benar menjadi awal mula terbukanya gerbang untuk penyakit lain bisa masuk dan ambil bagian. Ibu Gandhi mulai terserang hipokalemia, gula darahnya mulai tidak terkontrol, dan berakhir dengan penyumbatan pembuluh darah yang pada akhirnya menjadi momok yang membatasi segala aktivitas. Ibu Gandhi kini hanya bisa duduk dan berbaring karena kakinya sering sakit dan tak mampu menjejak lantai. Bu, kita kan sudah berobat. Kita juga sudah bolak-balik ke rumah sakit. Bahkan seminggu 2 kali harus ambil obat ke dokter sampai dokternya hafal. Apa tidak sebaiknya sambil kita cari cara alternatif juga? Kita kan tidak tahu apakah ini murni medis atau ada faktor lain, ucap Gandhi pada ibunya yang memang berasal dari desa di Jawa Timur, di mana budaya dijunjung tinggi. Ya sudah, kalau begitu biar bapakmu aja yang nanya-nanya ke bulemu ya, jawab ibunya sambil memandangi kakinya yang mulai bengkak dan sakit ketika disentuh. Manusia memang hanyalah bisa berencana, berharap dan juga berusaha mencari orang yang mampu dan benar-benar bisa membersihkan dan membantu sama susahnya, seperti mencari hunian yang tepat atau bahkan seperti mencari jodoh. Ia tak akan bisa ditemukan jika belum waktunya. Dan selama itu pula, satu demi satu keanehan mulai terasa di rumah keluarga Gandhi. Tak hanya pada sang ibu, namun pada adik, keponakan dan juga dirinya sendiri. Satu persatu aktivitas aneh mulai mereka rasakan, baik saat sendiri maupun saat bersama. Mas, mas. Suara panggilan nyaring terdengar dari arah dapur. Adik perempuan Gandhi yang sudah menikah berteriak karena tangga menuju lantai 2 tempat kamar Gandhi berada di dekat dapur. Biasanya keponakan Gandhi yang masih SD akan berteriak lantang dengan suara cempreng ketika sang nenek menyuruhnya memanggil Gandhi atau adik bungsunya yang berada di kamar sebelah. Namun kali ini berbeda. Si anak tengah langsung memanggilnya dengan lantang. Gandhi yang sedang mendengarkan siniar langsung mencopot earphone yang menempel di telinganya dan beranjak turun menuju ke arah dapur. Kenapa? Tanya Gandhi bingung karena ini sudah pukul 2 pagi. Dengerin deh, ada suara perempuan nangis, seru Lida yang merupakan adik dari Gandhi. Lida adalah anak tengah dan satu-satunya dari 3 bersaudara yang sudah menikah. Gandhi menajamkan pendengaran. Ia bisa mendengar suara lirih seorang wanita yang sedang menangis pilu dari sisi kanan rumah. Ia tidak mendengar ketika berada di lantai 2 karena kamarnya berada di sisi kiri rumah. Memang belakangan ia sering mendapatkan laporan kalau sang ibu dan adiknya sering kali mendengar suara tangisan wanita di setiap dini hari. Sudah seminggu terakhir. Namun karena ia jarang turun dan selalu beraktivitas di dalam kamarnya yang terletak di lantai 2, ia tak pernah mendengar secara langsung. Dan malam ini, ia benar-benar mendengar dengan telinganya sendiri. Gandhi bergegas melangkahkan kaki dan menyambar kunci yang tergantung di sisi lemari. Ia membuka pintu dan membuka gembok pagar yang ukurannya lumayan besar. Dari balik tembok, ia bisa mendengar suara.
Tak mungkin binatang, tak mungkin tetangga, tak mungkin ada binatang ataupun manusia yang berada di bawah rumah panggung yang berjarak 1 meter di atas tanah dengan genangan air yang dalam di bawahnya. Ditambah ini sudah dini hari, sudah tentu seseorang akan merasa tersiksa jika terendam di kondisi seperti ini. Benar, suara lirih wanita yang menangis terdengar dari sisi kanan rumahnya. Kalaupun itu bukan manusia, tapi ini terlalu nyata. Kalaupun ini binatang, lantas binatang apa yang bersuara seperti wanita yang sedang terseduh-seduh menangis pilu? Gandhi membungkukkan tubuhnya, mengambil kerikil yang berserakan di jalan depan rumahnya. Kemudian dengan kuat ia lemparkan kerikil di genggamannya ke arah sumber suara itu. Berisik, sudah malam, jangan ganggu, hardiknya dengan nada tegas namun tidak berteriak. Mendapat hardikan, suara itu perlahan mereda. Tangis yang sedari tadi terdengar nyaring dari samping rumah perlahan menghilang. Gandhi masih menatap dengan tangan mengepal. Ia tak lantas langsung kembali ke dalam rumah. Ia masih mematung untuk beberapa saat sambil menatap nyalang ke arah kegelapan. Dasar nggak tahu diri, nyusahin orang aja. Ia menggerutu dalam hati. Wajahnya bersungut-sungut sambil kembali menutup dan menggembok pagar. Ia kembali masuk, lalu mengunci pintu, kemudian kembali berdiri di ambang pintu kamar ibunya. Sudah, tadi kan dilempar pakai batu. Habis itu langsung hilang suaranya, ucapnya sambil memandang ibunya yang selalu bergerak dengan pelan dan hati-hati karena kaki kirinya membengkak dan sangat sakit jika tersentuh. Ya sudah, kamu tidur aja ya. Nanti kalau ada apa-apa biar dipanggil lagi, ucap ibunya Gandhi yang perlahan memiringkan tubuhnya. Gandhi berlalu kembali menuju kamarnya di lantai 2 dengan menyusuri tangga di dapur. Ini bukan kali pertamanya bergesekan dengan makhluk yang tak kasat mata. Beberapa kali ia sudah pernah berinteraksi, bahkan sejak ia kecil, namun menghardik seperti malam ini adalah kali pertama. Punggung Gandhi perlahan menghilang ketika langkah kakinya sudah berbelok menyusuri tangga. Tapi ada yang memandanginya dengan lekat. Sesuatu tengah berdiam di antara meja makan dan cermin yang menempel di dinding bagian luar kamar mandi. Rambutnya yang panjang menjuntai, kemudian perlahan melayang secara vertikal menembus plafon yang langsung tembus ke sisi kasur. Sisi tempat Gandhi biasa duduk bersila dan merokok. Gandhi tak menyadari sesuatu sering memandanginya selama ini. Gandhi sebenarnya belum beradaptasi sepenuhnya. Seringkali ia ingin berbelok ke gang rumah lamanya, ditambah kadang ada perasaan aneh yang dirasakan ketika sang adik yang berprofesi sebagai security sedang dinas malam. Rasa tak nyaman acap kali menyergap pikirannya. Rumah panggung, kayu, dan kamar yang berada di lantai 2 sering terasa bergoyang ketika adiknya yang berbadan jauh lebih besar darinya berjalan. Kadang ia merasa ada pergerakan ketika adiknya sedang dinas malam. "Kamu masuk malam?" tanya Gandhi pada adik bungsunya yang bernama Ganda. "Ya mas, nanti berangkat jam 10:30, jawab Ganda yang sedang asik memakan kudapan di kamarnya. Mereka berdua kerap kali berbincang dari ambang pintu. "Sudah, yang penting cek pintu sama pagar," ucap Gandhi mengingatkan, kemudian berlalu masuk kamar dan menutup pintu. Gandhi kemudian membakar rokok sambil mendengarkan siniar yang sering ia putar dari YouTube hingga pada akhirnya sang adik pun berangkat untuk dinas malam. Ia membuka laptop, menulis cerita-cerita horor yang biasa ia post di Twitter. Pengalaman dari sekitar menjadi amunisi yang tak habis-habis. Kata sandi dimasukkan, deretan aksara siap dituliskan, kemudian ia mulai tenggelam dengan kegiatan yang butuh ingatan dan juga imajinasi. Di awal kisah, semua berjalan lancar, tak ada gangguan. Ia hanya mendengar siniar sembari jemarinya terus bergerak lincah di atas keyboard. Namun semua berubah ketika bagian-bagian teror mulai tertuang. Gerak jemarinya perlahan melambat. Sesuatu tengah ia rasakan. Udara malam yang biasanya gerah perlahan terasa semakin dingin. Ia melepas earphone yang menempel di telinganya untuk mendengarkan situasi dengan seksama. Tak ada suara, hening.
Namun ia merasa ada pergerakan. Lantai terasa bergerak pelan, gemeretak kayu terdengar pelan di depan pintu kamarnya. Siapa lagi sih? Gerutunya sambil beranjak berdiri dan melangkahkan kaki mendekati pintu. Gandhi menempelkan telinganya. Pintu kayu tentu tidak bisa membendung suara yang terdengar, apalagi dalam suasana yang hening. Langkah kaki kecil seekor tikus pun bisa terdengar dengan jelas. Di luar kamar, ia mendengar suara gemeretak pelan dari kayu yang diinjak. Ia memeriksa ponsel dan memastikan bahwa sang adik sudah berangkat kerja sejak tadi. Lantas, siapa yang sedang berjalan di depan kamarnya? Karena yang menguasai area lantai 2 hanyalah Gandhi dan adiknya, orang tua dan saudara perempuan mereka tak pernah menjejakkan kakinya di lantai 2 karena memang tak ada keperluan yang membuat mereka harus bersusah payah menyusuri tangga yang curam. Ia mengembuskan nafas pelan. Ia masih merasa ada pergerakan seperti orang yang sedang berjalan. Juga suara lirih derit kayu yang diinjak pelan. Gandhi memegang gagang pintu dan mendorongnya ke bawah. Pintu ditarik dan terbuka. Di depan kamarnya tak ada siapapun. Dari awal pindah dan menempati kamarnya, ia seringkali mendengar suara langkah. Namun kala itu ia mengira jika sang adik yang tengah berkegiatan. Lama-kelamaan ia mulai curiga. Karena selalu tak mendapati siapapun di depan kamar maupun di kamar sebelah, Gandhi menghela nafas dalam. Suara dan gerakan di lantai yang sedari tadi ia dengar dan rasakan seketika lenyap. Ia pun kembali menutup pintu dan melanjutkan kegiatannya menulis cerita. Ia tahu, semakin detail penggambaran suatu sosok dari cerita horor, maka besar kemungkinan gangguan akan terjadi karena sosok tersebut akan merasa terpanggil dan mencoba melakukan interaksi, atau bisa saja sosok-sosok tanpa wujud di sekitar yang menyerupakan diri menjadi manifestasi dari buah pemikiran dan imajinasi yang ia tulis. Hanya saja ia tak mungkin menulis di siang hari karena kamarnya yang akan terasa seperti sauna. Karena itu, ia menyempatkan waktunya untuk menulis di malam hari sampai dini hari agar semua buah pemikirannya dapat direkam dan dibagikan di internet. Waktu berlalu. Sudah lebih dari setahun ia tinggal di rumah baru. Ia pun mulai bersahabat dengan rumah sakit karena pada akhirnya ia harus mengurus dan mengantar ibunya untuk medical check up atau sekedar mengambilkan obat setiap 3-5 hari sekali. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk benar-benar bertemu orang yang bisa membantu secara spiritual. Gandhi pulang sambil menenteng obat di tangan kanannya. Di ruang tamu, ia mendapati seorang lelaki parubaya yang sedang mengobrol dengan ayah dan kakak sepupunya. Mereka bertiga bercengkrama sambil menceritakan kronologis yang menimpa Ibunda Gandhi. Sudah lama, beliau tak lagi bisa menjejakkan kaki dan hanya bisa terbaring dan duduk di tempat tidur. Bahkan untuk mandi saja harus digendong ke kamar mandi. Sehari-harinya, Ibu Gandhi harus menggunakan popok dewasa untuk keperluan buang air. Hal itulah yang membuat keluarganya menjadi miris. Memiliki rumah baru yang besar namun tak bisa dinikmati oleh sang ibu. Kegemaran Ibu Gandhi pun tak bisa lagi dilakukan, yaitu memasak. "Ayo Pak, kita ke dalam, biar langsung diperiksa," ajak ayah Gandhi. Mereka bertiga pun berjalan beruntun dipimpin oleh ayah Gandhi. Ia lalu menunjukkan kamar istrinya yang selama ini hanya bisa berbaring. Lelaki bernama Hari itu menatap sekitaran sambil menahan nafasnya sejenak. Matanya nyalang mengitari sekitaran kamar dan memandangi Ibu Gandhi yang terbaring sambil menatapnya. "Permisi ya Pak, saya izin masuk." Ayah Gandhi mengangguk memberikan izin. Hari masuk dan langsung mendapatkan pandangan sinis dari Ibu Gandhi. Tidak biasanya Ibu Gandhi berperilaku seperti itu. Biasanya ia sangat welcome ketika ada tamu yang datang, terutama pada mereka yang datang menjenguk, entah kenal maupun tidak. "Kenapa lihatnya begitu?" Hari bertanya sambil tersenyum ketika ia mendapati pandangan sinis dan setengah melotot dari Ibu Gandhi. Ia tak merasa aneh karena mata ketiganya justru sudah menangkap sesuatu. Semenjak ia memasuki kamar, ia bahkan juga melihat ada sesuatu yang aneh di tubuh Ibu Gandhi yang sedari tadi melotot padanya.
Hari memejamkan matanya sejenak, sembari menarik nafas dalam dan mengembuskannya dengan kasar. Seketika, hawa di dalam kamar meningkat, suhu yang tadinya cukup sejuk mendadak menjadi gerah. Hari melihat banyak hal yang tengah melayang di langit-langit kamar. Mereka bereaksi karena ada manusia yang entah siapa tengah mencoba berinteraksi dengan mereka. "Mas, tolong bikinkan kopi 2 cangkir. Satu manis, satu pahit," ucapnya pada Gandhi yang sedari tadi memperhatikannya dari ambang pintu. Gandhi lantas berjalan menuju kompor dan memasak air. Ia menunggu sejenak agar air itu mendidih dan cocok untuk menyeduh kopi yang diminta. Sembari ia menunggu dengung teko air panas tempat ia memasak air, Gandhi memperhatikan segala gerakan dan gestur yang dilakukan oleh Hari. Sesekali tangannya bergerak ke atas, lalu ia turunkan sambil mengepal. Jemarinya bergerak pelan, seolah tengah meremas dan memilin sesuatu yang ia tangkap dari udara. Dengung siul panjang nyaring terdengar dari ujung teko air. Menandakan jika 2 cangkir kopi siap untuk diseduh, kompor dimatikan, teko diangkat, airnya dituang ke 2 cangkir kopi hitam yang rasanya berbeda. Suara sendok dan gelas kaca beradu memecah keningnya malam. "Ini Om," ucap Gandhi sambil meletakkan 2 cangkir kopi buatannya di sebuah kursi plastik, tak lupa 1 sendok untuk menyicip. Hari menoleh pada Gandhi sambil menganggukkan kepalanya. Ia menyendokkan kopi manis lalu menyuapkan ke mulut Ibu Gandhi, begitu juga dengan kopi pahitnya. "Mana yang enak?" "Yang barusan," jawab Ibu Gandhi merujuk pada kopi pahit yang baru saja sukses melewati tenggorokannya. "Ya sudah, permisi, saya pegang pundaknya," ucap Hari. Lalu ia bergerak mencondongkan tubuhnya, tangannya menarik sesuatu dari pundak Ibu Gandhi. Ibu Gandhi bereaksi seperti ada yang tercabut dari tubuhnya. 2 bahunya dipegang dan dicabut oleh Hari. Seketika tubuhnya menjadi jauh lebih ringan. Beban yang selama ini membuatnya sulit bergerak seakan terangkat seketika. "Ada yang jahil mengirimkan paket," ucapnya sambil tersenyum, kemudian melirik 2 gelas kecil kopi yang cuma ia cicipkan ke Ibu Gandhi. Kemudian ia melirik Gandhi dan Pita, sepupu Gandhi, seolah memberikan kode. Keduanya melotot dan saling berpandangan. "Kok kopi yang pahit jadi berkurang ya, Dek?" bisik Pita yang heran karena kopi pahitnya terlihat berkurang. "Wah, gak tahu," jawab Gandhi sambil menggelengkan kepalanya. Hari kemudian keluar dari kamar. "Kopinya nanti dibuang pas menjelang senja ya," tuturnya pada Gandhi, kemudian berjalan keluar dari ruang tamu. Mereka berbincang tentang apa yang menimpa dan jenis ilmu apa yang dikirimkan seseorang untuk membuat Ibu Gandhi sakit. Karena ketika ia menyentuh pundak kiri, ia menemukan 1 serpian kayu berwarna hitam. "Untungnya ini belum naik sampai kepala. Sudah, biar Tuhan yang membalas," ucapnya lagi. Gandhi, Hari, Pita dan ayah Gandhi mulai berbincang sejenak hingga Pita dan Hari pada akhirnya berpamitan. Sejenak, Gandhi merasa lega. Satu gangguan sudah selesai. Ia tinggal fokus pada pengobatan ibunya secara medis. Hanya saja rasa aman yang ada di benak Gandhi sebenarnya hanyalah efek placebo. Gangguan dan kerikil dalam hidup mereka memang berkurang, namun masalah mereka belum sepenuhnya selesai. 2 tahun berlalu. Bahkan ini sudah hampir 3 tahun lamanya. Ibu Gandhi masih saja belum sembuh total dari penyakitnya. Ada perkembangan, namun tetap harus melakukan fisioterapi dan medikasi rutin, terutama sebelum dan sesudah makan, karena gula darah Ibunda Gandhi masih harus terus dikontrol dengan ketat. Ia pun masih terus menulis cerita horor dari pengalaman dan hasil cerita dari orang-orang di sekitarannya. Sensasi yang ia rasakan ketika menulis saat malam masih saja sama. Ada suara, ada gerakan, ada perasaan berat di punggungnya, terutama ketika ia menulis melewati tengah malam. Di satu sisi, Gandhi tak mau terus terintimidasi dengan keadaan yang menurutnya hanyalah sugesti dan tidak nyata. Ia harus terus menulis apa yang ada dalam pikirannya. Rokok dinyalakan, asap berembus dari mulutnya. Secangkir kopi yang mulai dingin disesap pelan sembari merenungi beberapa premis cerita yang sempat ia kurasi dan dituliskan sekilas di ponsel.
Sembari memakai earphone di telinga, ia pun mulai tenggelam dalam baris-baris kalimat sederhana agar bisa memilah mana yang paling mudah untuk dieksekusi terlebih dahulu. Sementara Gandhi tengah sibuk dengan aktivitas dan pikirannya, sesuatu tengah mengawasinya dari langit-langit kamar tepat di atas kepala Gandhi. Rambut yang panjang, wajah yang keriput dan tua menatap kosong sembari memperhatikan. Ialah teman sekamar yang selama ini menghuni dan sering mengunjungi Gandhi ketika ia tidur. Giginya bergemeretak, taring tajam mulai keluar dari celah bibirnya yang hitam, mata yang seluruhnya hitam berubah seketika, iris yang besar bergerak menyempit membentuk oval dengan arah vertikal. Sosok itu kerap mengunjungi Gandhi menjelang sepertiga malam, terutama ketika Gandhi sudah mulai merebahkan diri dan mematikan api rokoknya. Pemuda itu sudah mulai mengantuk, matanya sudah memberat, gemeretak gigi mulai berganti senyum, rambutnya yang menjuntai panjang menyentuh pucuk kepala Gandhi. Hanya saja, pemuda itu tak merasakan sesuatu karena kantuk yang mulai menyerang kesadarannya. Teman sekamarnya itu tersenyum. Ia tak sabar untuk bisa mengusap tubuh Gandhi yang hingga saat ini tak menyadari kehadirannya bahkan setelah hampir 3 tahun lamanya. Aktivitasnya selama ini memang sempat mendapat perhatian dari Gandhi. Ia bahkan membuat rumah ini menjadi lebih ramai sesekali. Ia berkunjung ke kamar ibu Gandhi untuk sekedar memijat-mijat kakinya yang sakit. Lampu dimatikan, digantikan satu lampu akuarium yang sengaja ia selipkan di balik kasur pegas agar cahayanya menjadi temaram. Dari plafon, teman sekamar Gandhi itu mulai turun. Kepalanya berada di bawah, rambut panjang hitam menjuntai, tak ada tangan, tak ada kaki. Teman sekamar Gandhi itu memiliki tubuh panjang berwarna hitam dengan aksen kuning melingkar di sekujur tubuh. Ia meliuk sambil ikut rebah perlahan di samping Gandhi sembari sesekali menjulurkan lidahnya yang bercabang menjilati wajah Gandhi yang tengah mencoba terlelap. Ia terus melakukan hal yang sama setiap hari sepanjang tahun. Ia sangat ingin melakukan hal lebih. Kalau ia mendapatkan perhatian, mungkin saja ia bisa memberikan bekas atau mungkin mendapatkan benih dari Gandhi yang tak sadar akan kehadirannya. Aduh, sakit. Ibu Gandhi mengadu sembari menunjuk kaki kirinya yang setahun lalu sempat bengkak dan mengeluarkan cairan serupa tumbukan kacang merah. Cairan berbau anyir dan membuat tak nyaman yang merupakan campuran antara darah dan juga nanah. Kaki itu tak lagi bengkak dan kaku, namun masih saja sering sakit di waktu-waktu yang tak pasti, terutama ketika malam hari. Gandhi pun segera menyeduh air panas dalam sebuah baskom plastik yang sudah dicampurkan dengan air dingin. Kompres air hangat diharapkan dapat membuat rasa sakit itu mereda. Hanya saja Gandhi dan ibunya tidak tahu bahwasanya kaki itu tengah dililit oleh sesuatu. Lilitan serupa pijatan yang justru bukan membuat nyaman tapi semakin sakit dan membuat ibu Gandhi semakin tak mampu kembali berdiri dan berjalan. Hari demi hari, rasa sakit itu terus saja menghantui ibu Gandhi ketika malam. Pun dengan Gandhi sendiri, ia semakin sering mendengar suara langkah dan getaran yang sering terasa ketika adiknya berjalan, juga sentuhan aneh ketika ia tertidur. Seringkali kaki dan tangannya merasa kejang dan bergerak dengan sendirinya, seolah ada sesuatu yang membuat syarafnya berkontraksi tanpa ia minta. Gandhi menyeka kaki ibunya dengan perlahan. Ia mengusap pelan sembari sesekali mencelupkan handuk kecil ke dalam baskom berisikan air hangat. Sang ibu terus-menerus merapal doa karena ia tak tahan dengan rasa sakit yang sering kali datang secara tiba-tiba. Sejenak, pijatan yang menyakitkan itu mereda, namun sebenarnya makhluk yang lebih dulu berada di rumah mereka itu tengah berdiam. Kembali ke pohon, tempat ia bersemayam dan merayap secara vertikal, menembus langit-langit tepat di depan cermin yang tergantung di dinding luar kamar mandi. Tak lain dan tak bukan, tujuannya adalah kamar Gandhi yang tengah kosong karena sang pemilik sedang mengurus ibunya. Semalam, ibu mimpi ada ular yang melingkar melilit di kaki, tapi rambutnya panjang, mukanya seperti nenek-nenek.
Anehnya itu ndak ada badannya, cuma kepalanya saja yang seperti manusia. Kisah Ibu Gandhi yang memang pernah memiliki sensitivitas pada hal yang tak kasat, terutama firasat. Tidak usah difikirkan, Bu. Itu mungkin cuma mimpi, jawab Gandhi singkat untuk menenangkan sang ibu. Gandhi faham, hal yang paling penting saat ini adalah menenangkan sang ibu dan memastikan medikasi yang mereka lakukan terus berjalan tanpa hambatan sedikit pun. Mimpi yang disampaikan oleh ibunya seperti sebuah pencerahan baginya. Cerita barusan seperti kepingan fragmen yang selama ini menjadi pertanyaan di alam bawah sadarnya. Gandhi memang sering bersinggungan dengan yang tak kasat, namun ia tak sesensitif itu. Kali ini ia butuh seseorang yang benar-benar mengerti. Assalamualaikum. Suara lantang dari pintu depan terdengar hingga ruang tengah tempat ayah Gandhi tidur dan menonton televisi. Mereka adalah adik dari Ibu Gandhi dan suaminya. Tak biasanya mereka berdua tiba-tiba datang, apalagi sekarang sudah mendekati waktu berbuka puasa. Bud, ayo masuk, sambut ayah Gandhi sambil kembali menutup pintu setelah adik iparnya itu masuk rumah. Gandhi tengah membuat kopi susu dingin untuk bekalnya malam nanti. Sembari menunggu airnya mendidih, ia menyimak pembicaraan ibunya, bule dan suami bulenya. Mbak, saya disuruh kenalan saya buat datang ke sini. Katanya saya disuruh merokok di dekat kamar mandi pas maghrib nanti, ucap Budi sesuai penuturan dari kenalannya yang tahu kondisi Ibu Gandhi entah dari mana. Ya sudah, Bud, sana nanti ngerokok kalau pas jam buka puasa ya, sahut Ibu Gandhi yang kemudian bercengkrama dengan adiknya. Budi duduk di ambang pintu belakang yang terbuka. Ia menatap senja sambil menunggu aba-aba dari masjid terdekat. Ia benar-benar akan melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh kenalannya tersebut. Ia faham kenalannya itu tak mungkin menyuruhnya melakukan sesuatu jika tidak ada hal penting dan mendesak. Azan berkumandang, maghrib telah tiba. Seluruh rumah menyambut saat berbuka puasa dengan menyeruput es teh manis yang sedari tadi sudah menunggu. Semuanya kecuali Gandhi yang sudah mempersiapkan minumannya sendiri, segelas kopi susu. Asap dari hasil pembakaran tembakau dan cengkeh menguar, tertiup angin dari luar dan memenuhi area dapur. Budi tidak paham mengapa ia harus melakukan hal ini, padahal tanpa diminta pun ia tetap akan merokok. Ia tak bertanya mengapa, karena semua pasti ada alasannya. Gini loh Mbak, kenalannya Budi itu kemarin tiba-tiba muncul, tumben-tumbenan. Dia bilang kalau Budi itu disuruh ngerokok di dapur dekat kamar mandi. Soalnya ada penunggu rumah yang selama ini gangguin sampean. Penjelasan dari Marni, adik dari Ibu Gandhi pun akhirnya membuka pikiran mereka. Firasat Ibu Gandhi yang didapat dari mimpi ternyata bukanlah hal yang tanpa arti. Ia sangat yakin setiap mimpi aneh yang ia alami tentu punya arti yang tersembunyi. Pun dengan Gandhi, ia akhirnya paham mengapa kaki ibunya selalu terasa sakit di kala malam di saat-saat yang tak bisa ia prediksi. Ternyata faktor rasa sakit itu tak hanya karena medis, namun dari gangguan yang tak kasat mata. Padahal dulu sempat dibersihkan, tapi kok masih ada? Ia kembali bersenandika. Pertanyaan kembali muncul di kala satu fragmen lagi mulai terkumpul. Sejenak, ia merasa lega karena tahu salah satu sebab sakit di kaki ibunya. Harapannya kembali tumbuh. Gandhi, ibu, ayah, dan dua saudaranya kembali mendapatkan kekuatan dan harapan. Selama ini mereka sudah berusaha, namun harapan yang lain kembali tumbuh. Mereka semua makan bersama. Setelah Budi selesai menunaikan tugasnya, hanya saja mereka tak tahu kalau tugas itu belum dilakukan dengan benar. Berani-beraninya mau mengusirku. Raungan tanpa suara, wajah yang marah, taring yang terhunus di sela bibir, juga sisik yang semakin berkilauan, seperti pertanda bahwa ia tengah merasa terancam dengan aktivitas yang barusan dilakukan oleh Budi. Ia sudah ada di tempat ini berdekade lamanya. Kemudian manusia yang entah dari mana menggusur, mendirikan rumah tanpa permisi. Ia merasa dilangkai. Sudah seharusnya manusia yang usianya jauh lebih muda darinya meminta maaf.
Ah, Ibu Gandhi kembali mengadu sembari memegangi kakinya yang semakin terasa kejang dan tak mampu digerakkan. Lebih setahun kaki itu mati rasa dan kini semuanya seperti dibalik, ia justru merasa sakit yang luar biasa. Ayah Gandhi meminta kepada putrinya untuk mengompres kaki yang sakit dengan air hangat sementara Gandhi yang biasanya mengurusi ibunya tengah keluar untuk duduk sejenak dan minum kopi bersama teman-temannya. Gandhi tak tahu ada serangan yang lebih parah dari sebelumnya saat ia tak berada di rumah. Malam sudah larut. Embun sudah mulai turun. Gandhi yang biasanya tak pernah mengenakan jaket ketika berkendara mau tak mau mengambil hoodie yang selalu ia bawa di dalam bagasi motornya. Udara terasa begitu dingin, bahkan rasanya menusuk sampai ke tulang, ditambah Gandhi tengah mengenakan celana pendek dan sepatu tanpa kaos kaki. Rasanya kakinya beku. Beruntung, semilir angin di jalan masih sedikit tertepis oleh bodi motor yang ia kendarai. Malam ini seperti sudah diatur oleh semesta. Sang ibu merasa kesakitan yang teramat sangat ketika ia tak berada di rumah. Embun yang terlalu tebal dan dingin yang menusuk tulang. Gandhi merasa tak ada yang salah karena ia tak tahu kabar. Ia merasa apa yang sudah dilakukan oleh suami bulenya kemarin telah menyelesaikan problematika yang selama ini mereka hadapi. Namun ternyata anggapannya ini salah. Di dalam kamar, seekor ular besar berkepala manusia tengah bergelung tenang di atas kasurnya. Rambutnya yang panjang memenuhi kasur, belang yang semakin terlihat cerah, sisik yang berkilau, taring yang disembunyikan di dalam mulut seolah menjadi persiapan untuk aksi yang akan dilancarkannya pada anak sulung di keluarga itu. Pagar besi dibuka perlahan. Motor diparkir berjejer rapi di teras rumah. Gandhi membuka kunci pintu perlahan, kemudian menaruh helm dan sepatunya di rak. Hawa dingin membuatnya ingin sekali menghempaskan tubuh di kasur pegas yang empuk, tempatnya biasa menghayalkan hal-hal bodoh yang cenderung tak masuk akal. Kedua kakinya telah dibasuh, langkahnya pelan, menapaki satu demi satu anak tangga kayu menuju ke lantai 2. Malam ini, sang adik tengah mendapat jadwal dinas malam yang berarti ia adalah satu-satunya manusia yang menempati lantai 2. Gandhi sama sekali tak khawatir. Toh, sumber gangguan yang mereka rasakan sudah teratasi. Ia lantas masuk kamar dan menutup pintu. Punggungnya ia hempaskan di kasur pegas empuk sembari menancapkan kabel untuk mengisi daya ponselnya. Matanya mulai terpejam tenang. Selimut menutup tubuhnya dari kaki sampai dada. Nafas teratur dan rasa dingin membuatnya kehilangan kesadaran dengan cepat. Di tempat yang sama, ular hitam besar berkepala manusia tengah tersenyum menyeringai menatap teman sekamarnya itu. Baginya, ini adalah saat yang tepat untuk membalas perlakuan penghuni rumah karena sudah berniat mengusirnya. Tubuh panjang itu menggeliat, melata, dan perlahan melilit kaki Gandhi. Sebagian tubuhnya menembus permukaan kasur. Lilitan itu perlahan mulai naik hingga kedua tangan Gandhi yang awalnya bebas bergerak menjadi rapat ke tubuh. Pemuda itu mulai merasa berat, nafasnya semakin terbatas. Gandhi merasakan sesuatu yang besar tengah menghimpit perut dan juga dadanya. Paru-parunya terasa sesak dan tak mampu menampung udara. Kondisi ruangan yang remang, tak ada ganda yang sedang dinas malam. Juga suasana yang dingin mencekam menjadi kombinasi yang sama sekali tidak menguntungkan. Tawa serak dan terdengar lirih menerobos dan mengetuk gendang telinga Gandhi. Pemuda itu masih tak bisa membuka mata meski separuh kesadarannya mulai terkumpul karena kesulitan bernafas dan mendengar tawa serak. Ia masih belum bisa membuka kedua matanya. Gandhi merasa ia seperti tengah berada di ujung ajal, tepat di puncak sepertiga malam. Semakin lama, tawa serak itu semakin terdengar nyaring, seolah menggedor gendang telinga agar sang pemuda bangun dari tidurnya. Nafas yang sesak, paru-paru yang terasa dibekap akhirnya membuat sepasang mata membuka. Gandhi yang baru saja pulih kesadarannya terkejut dengan apa yang nampak di depan matanya. Dalam remang kamar, ia bisa melihat wajah seorang wanita tua dengan rambut kusam terurai panjang, tengah tertawa sembari menjilati wajahnya yang ketakutan. Tubuhnya tak bisa bergerak, mulutnya membisu dan tak mampu berteriak.
Tuhan, apakah ini ajalku? Batinnya sambil memohon bantuan dalam kekakuan dan mulutnya yang terkunci. Tawa nyaring dan jilatan menjijikan membasahi seluruh permukaan wajahnya. Ia sengaja menutup rapat bibirnya agar lidah bercabang nan menjijikan itu tak menerobos masuk ke dalam mulutnya. Dalam hati ia merapal doa, memohon bantuan pada Tuhan yang jarang sekali ia sapa. Gandhi membaca ayat-ayat suci yang pernah ia pelajari sewaktu kecil, ayat kursi dan surat-surat pendek ia lantunkan dalam hatinya. Ia masih tergagap. Ia masih merasa pemandangan yang tengah berada di hadapannya terlalu mengerikan sekaligus menjijikan. Pikirannya tak mampu terpusat. Ia belum bisa berdoa dengan tenang sampai beberapa saat. Pemuda itu terus berusaha memusatkan pikirannya, menenangkan diri dan mengatur nafasnya yang terbatas. Jantungnya berdegup kencang karena rasa takut dan udara yang terasa semakin sedikit. Ayat demi ayat dilantunkan dalam kebisuan. Tak instan dan ia harus terus mengulang hingga perlahan jilatan di wajahnya mulai berhenti. Lidah yang terjulur itu perlahan ditarik masuk kembali ke dalam mulut. Lilitan di tubuhnya perlahan mengendur hingga ia mulai bisa bernafas lebih lega. Wajah wanita tua yang tengah tertawa tepat di depan wajahnya itu perlahan memudar dan semakin pudar. Tangannya mulai terbebas, begitu juga dengan kakinya. Tepat ketika tubuhnya bisa digerakkan, tarhim terdengar. Teror mengerikan di puncak sepertiga malam akhirnya usai. Untuk saat ini. Gimana Mas Bud? Tanya seorang lelaki berusia 30 tahunan. Sudah, kemarin aku sudah mampir. Aku juga sudah merokok di dekat kamar mandinya, jawab Budi yang merasa sudah melakukan tugasnya dengan benar. Loh, bagaimana? Itu masih ada, sahut lelaki itu, dan itu justru membuat Budi menjadi bingung. Tapi iya sih, katanya disuruh ngerokok di dekat kamar mandi, protes Budi. Loh, sampai anak itu kemarin ngerokoknya di mana? Buktinya barusan tak lihat, masih ada. Malah makin marah, tanya lelaki itu lagi. Ya kan katanya disuruh ngerokok dekat kamar mandi. Ya aku ngerokok di dekat situ, tapi di pintu belakang. Kan dekat kamar mandi. Jelas Budi sesuai dengan apa yang ia lakukan kemarin. Aduh Mas Budi. Ya sudah, antarkan aku ke sana, pintanya. Budi beserta kenalannya yang bernama Anwar itu akhirnya pergi berboncengan menuju ke rumah Gandhi. Jalanan terasa ramai dan cenderung macet. Hampir di setiap ruas jalan yang mereka lewati, mereka selalu saja menemui kemacetan yang menghalangi perjalanan. Semesta seolah seperti sudah mengatur semuanya. Hambatan berupa kemacetan layaknya penghalang bagi Anwar untuk dapat membantu keluarga itu. Butuh waktu 1 jam bagi mereka untuk bisa tiba di rumah keluarga berpagar besi tersebut. Assalamualaikum Kak. Budi mengucap salam sambil mengetuk-ketuk pintu bercat hijau. Waalaikumsalam. Ayah Gani menyahut dari dalam dan langsung membukakan pintu. Saat ini sudah hampir jam 5 sore. Wajar jika jalanan menjadi macet di banyak tempat karena bertepatan dengan jam pekerja pulang ditambah dengan warga sekitar yang tengah berjalan-jalan sore untuk mencari menu berbuka puasa. Mereka lalu diajak masuk. Kak, ini Anwar. Dia yang kemarin nyuruh aku ngerokok di dekat kamar mandi. Tapi katanya salah, ucap Budi memperkenalkan Anwar pada ayahnya Gandhi. Anwar Om, kemarin saya yang nyuruh Mas Bud buat ngerokok, tapi ternyata posisinya salah. Loh ini penunggu rumahnya malah marah-marah karena ngerasa diusir. Memang terasa aneh ketika ada orang asing yang berkata hal yang tak masuk di akal dan juga logika. Terlebih orang itu mengatakan hal berbau supranatural, rasanya seperti orang yang mengada-ngada. Namun ia tak mungkin menyuruh Budi yang bahkan tak tahu sama sekali. Ayah Gandhi berharap ini adalah salah satu bentuk bantuan dari doa mereka selama ini, sehingga ia mempersilahkan Anwar untuk masuk dan menuju ke dapur. Maaf Ibu, saya lancang masuk sampai dalam sini, ucap Anwar meminta maaf pada Ibu Gandhi. Kalau boleh biar saya merokok sebentar, habis itu baru saya jelaskan. Kebetulan saya lagi tidak puasa. Tambahnya lagi, Ibu dan Ayah Gandhi hanya mengangguk dan mempersilahkan tamunya itu untuk merokok di area dapur, tepatnya di depan cermin. Lelaki itu berkomat kamit merapal sesuatu sembari mengembuskan asap pembakaran tembakau dari mulutnya.
Raut wajahnya berubah, urat-urat muncul dari wajahnya, satu tangannya mengepal sambil menahan sesuatu. Gandhi muncul menuruni anak tangga. Ia bingung tentang keberadaan lelaki yang tidak dikenalnya itu. Ia hanya diam sambil menatap penutannya. Ruangan mendadak panas. Aroma hangus menguar entah dari mana. Tak ada yang dilihat oleh mereka. Hanya Anwar yang bisa. "Kenapa kamu ganggu?" tanya Anwar tanpa terucap. "Aku sudah lama di sini. Pohon rumahku ditebang kada pakai permisi. Terus aku malah mau diusir. Dasar manusia kada tahu diri." Jerit marah dan ronta yang menggelegar terdengar jelas di telinga Anwar, namun tidak terdengar oleh yang lain. "Aku tahu kamu takut sama api. Jadi pilih pergi atau aku bakar sekalian." Kembali Anwar bertanya dan menghardik. Api rokok yang ia hisap membakar rambut ular berkepala wanita tua itu hingga aromanya menguar memenuhi ruangan. Semua orang yang berada di situ bisa mencium baunya. "Kada bisa. Kalau mau aku pergi, berikan aku makan," teriaknya lagi sambil merontak karena rambut panjangnya terbakar oleh rokok yang dihisap Anwar. "Lah, mucil memang. Dasar bandel." Dalam diamnya Anwar menghardik marah lalu membaca doa yang ia tahu. Kepalanya semakin kuat. Nyala api di ujung rokok itu semakin mengeluarkan asap. Di ujung hembusannya keluarlah asap hitam dengan bau hangus yang menyengat. Anwar berdiam mengatur nafas, lalu ia menghisap habis rokok di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Bara terakhir telah dimatikan di asbak kaca yang diletakkan di atas meja makan. Ia lalu berdiri, melangkahkan kaki menghampiri ayah dan ibu Gandhi yang tengah menunggu di ambang pintu kamar. Gandhi yang sedari tadi diam memperhatikan pun akhirnya mendekat. "Alhamdulillah sudah beres, Om. Selama ini kakinya ibu pasti sakitnya kalau malam ya. Ya, kerjaannya penunggu rumah. Nah, ini masnya semalam baru ketemu kan?" ucapnya lalu bertanya kepada Gandhi yang masih belum paham duduk permasalahannya. "Jadi dulu di tempat saya merokok tadi itu ada pohon tua. Nah, di situ ada penunggunya. Si penunggu itu marah karena pohonnya ditebang dan minta izin. Makanya dia suka gangguin ibu kalau malam." Jelasnya sambil menarik nafas. Ia juga menyambut segelas air putih dingin yang disodorkan oleh ayah Gandhi. "Pantas rasanya tidak kayak sakit sebelumnya. Beberapa malam yang lalu juga saya bermimpi." "Ah, dililit ular kan?" Anwar langsung memotong sebelum ibu Gandhi menyelesaikan kalimatnya. "Iya, ular, tapi kepalanya manusia," lanjut ibu Gandhi mengiyakan. Mendengar pembicaraan yang sedari tadi belum ia pahami, akhirnya Gandhi pun ikut menceritakan tentang apa yang ia rasakan semalam. Bagaimana lidah bercabang itu menjilati wajahnya dan bagaimana dadanya sesak karena tubuhnya dililit ular berwajah wanita tua. "Sudah, sekarang semuanya sudah aman. Tadi pas ditawari untuk pindah, dia malah minta dikasih makan dulu. Tapi yang ada nanti dia malah kembali lagi, terus jadi makin mengganggu kalau ndak dikasih makan. Bisa-bisa juga malah ngundang yang lain buat ikutan tinggal di rumah sini. Makanya ya sudah, saya bakar aja sekalian." Pada akhirnya, semua fragmen telah tergabung. Salah satu masalah yang menghantui keluarga itu kini tuntas, sebab suara dan pergerakan tanpa wujud di tengah malam kini sudah sepenuhnya tuntas. Lantas, apakah segala gangguan itu telah berakhir? Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Bang Jana atau Saujana Story. Penulis dari Kalimantan dan ini kisahnya bener-bener asli nih. Feel horornya dapat banget ya, dark banget dan 3 tahun ya. 3 tahun dia harus satu kamar dengan makhluk yang sangat mengerikan. Dan ini catatannya, ini based on true story, kisah nyata yang terjadi di daerah Kalimantan. Jadi asli dapat banget ya. Kebetulan juga penulis ini, tulisannya penulis dia dalam kisahnya tadi, sosok Gandhi ini. Jadi memang Gandhi ternyata 3 tahun lamanya dia harus satu kamar, harus berbagi ruang dengan sosok nenek-nenek tapi badannya ular nih. Yang mana sosok itu seperti menyukai dia ya, karena setiap malamnya itu ketika dia terlelap ya dijilati, sampai terakhirnya dililit. Dia terakhirnya tuh ingin menyakiti, pada awalnya kan enggak ya, itu kalau menurut prediksi saya, karena memang dia berusaha untuk diusir dari situ. Jadi luar biasa sekali. Dan akhirnya juga alhamdulillah ibunya bisa
bisa tersembuhkan ya dari penyakit yang ternyata ada unsur-unsur non medisnya, karena dililit, ternyata kakinya itu sakitnya karena dililit ular itu. Alhamdulillah masih banyak orang-orang yang datang menolong ya, beberapa orang itu sampai di terakhirnya itu ada orang, jadi memang jodoh-jodohan juga ya. Seperti itu, jodoh-jodohan bukan berarti sakti atau tidak, hebat atau tidak, tapi lebih kepada jodoh-jodohan. Dan intinya alhamdulillah sosoknya berhasil diusir dari situ. Tapi yang saya suka ya itu tadi terakhir, ketika sosoknya minta syarat ya, minta makan tapi tidak dipenuhi, jadi langsung dibasmi sekalian. Karena apa? Kalau kita mengikuti berarti kita kalah di situ. Jadi keren banget asli Bang Jana ya. Ditunggu lagi nih kisah-kisah horor selanjutnya. Dan buat teman-teman yang suka baca ya, bisa mengunjungi Twitter Bang Jana @saujana_story. Di situ teman-teman juga bakal dapetin lagi kisah-kisah dari Kalimantan ya, yang memang sudah banyak kami bawakan. Jadi yang kan ada nih teman-teman yang hobi membaca, jadi bisa ngeliat langsung di Twitternya Bang Jana, yaitu @saujana_story. Keren banget kisahnya, dan semoga mari kita ambil yang baik-baiknya saja ya. Banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan yang buruk-buruknya mari kita buang saja. Dan oh ya, teman-teman juga banyak sih yang ini ya, yang kok kisah-kisahnya nggak berurutan nih, kisah di channel Lilo Bercerita. Jadi semua kisah sudah kita buatkan playlist. Jadi buat teman-teman mungkin yang suka kisah Sudiro, di situ Sudiro kita sudah buatkan playlist berurutan ya, dari 1, 2, 3, 4, dan termasuk juga Bayu Gendong, Pedro, Satarang dan lain-lain. Jadi semua sudah kita buatkan playlist. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung nih caranya gimana. Diklik aja, diklik logo channelnya, nanti di situ ada pilihan, di situ ada playlist, diklik deh playlistnya, nggak muncul semua tuh. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, tapi biar lebih enak kan ngikutin tuh satu-satu ya, berurutan gitu mungkin ya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat atau komentar lain dari kisah barusan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya, karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Bercerita, kami upload di setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan cerita, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.